Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Para bapak yang saya hormati, untuk kajian pertama yaitu kitab Hikam, hikmah ke-64 ya. Hikmah ke-64. Halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita abdan aqamahullahu ta'ala biwujudil awradi wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdadi fala tastahkiranna ma manahahu maulahu li'annaka lam tara alaihi simal arifina wala bahjatal muhibbina falaula waridun makana waroda. Idza ra'aita di mana-mana ningali anjeun abdan kahiji hamba aku mau anu ngalaksanakeun ieu si ngalaksanakeun ku kasih abdan insyaallah Gusti Allah bahwa ngadegkeun ai ja'ala ngajadikeun Allahu ka itu abdan qaiman eta anu ngadegkeun anu ngalaksanakeun diwujudil awradi kan ayana pirang-pirang wirid bian ada haroha kuyen ngadohirkeun Allah kana itu awrad minhu tisi abdul wadamahu jeung mayangkeun Allah ku kasih abdun alaiha karena ieu aurat ay ja'ala ngajadikeun Allahu kasih abdun mudawaman eta anu ngadawamkeun alaiha kana itu aurat ma'tulil imdadi sarta menang napaparin ay al ma'unati pertolongan wa taisiri tegasna kemudahan wa syarfis sawaghili jeung dibelokkeunana dileungitkeunana pirang-pirang anu nyibukkeun alati anu tusgiluhu nyibukkeun ya alati kasih abdun anu kiamit tina ngalaksanakeun bihakana itu aurat wal muradu jeung ari nu dimaksud bituli zalika kana lilana itu imdad tawalihi eta ngurusna itu si abdun alaihi kana ieu imdad matuli zamani sarta lilana zaman fatawalahu tuluy ngalilakeun Allahu kasih abdun bituli zamani kulilana zaman alladzi anu yahsulu hasil si abdun fihi dina ieu zaman wa hadhihi jeung ari ieu teh sifatul ibad eta sifatna pirang-pirang tukang ibadah wa zuhadi jeung ahli juhud fala tastahkirona maka ulang ngahinakeun temenan anjeun makana perkara manahahu anu merek Allahu ka itu si abdul ay aqto tegas nama merek Allah kasih abdul sama ulahu pangeran si abdul wa alala jeung ngelatan musannif al istiqara kana ngahinakeun biqaulihi ku ucapan musannif li anaka karena sanyana anjeun ay li kaunika tegas nama karena buktina anjeun lam taro etan teu bisa ningali anjeun alai kasih abdun si bal arifina kana pirang-pirang tanda ka anu ma'rifat ay alamat tahu tegasna kana tanda ma'rifat intarkil ikhtiyari tina ninggalkeun ikhtiar wal baroati jeung lulubaran minal huludi tina pirang kepentingan pribadi wal iradati jeung pirang-pirang iradah wadawamil huduri jeung dawamna hadir baina yadayillah di antara Allah wala bahjatal muhibbin
jeung teu kaagungan anu cinta ka Allah. Wahai jeung aya muhibbin ma eta perkara ya'luhum nu ngaluhurkeun Allahum ka itu muhibbin min syawahidil mahabbah tina tanda-tandana cinta wa asariha jeung tegasna mah tanda asar tapakna itu cinta. Fa inna mahabbatallahi karena sanyana cinta ka Allah teh ida tamak kana eta di mana-mana cicing ieu mahabbah minal qalbi tina hate doharat maka bakal jelas naon asaruha tapakna itu mahabbah alal jawarihi kana pirang-pirang anggota badan kadawami zikrihi seperti dawam dikeun si iman wal musaraati jeung gancang limtisari amrihi kana ngalaksanakeun parentah ti Allah wal ami jeung lolong an ghairi selain Allah fayajtahidu maka bersungguh-sungguh si iman fi khidmatihi dina ngahidmah ka Allah wa yataladzzu jeung ngeuneunahan ya si iman bi munajatihi ku munajatna si iman wa yu'assiruhu jeung milihkeun Allah ka si iman ala kulli makana setiap perkara siwahu kana selain Allah summa alala ulah ngelatan musannif ada mal istiqori kana teu meunang nangahinakeun bi qaulihi ku ucapan musannif falaula waridun maka lamun teu aya warid ti Allah ilahiyun anu bangsa ka pangerana awradahu anu ngadatangkeun kana itu warid sallallahu Gusti Allah ala qalbi kana hatana si jalma eta jalliyun ilahiyun maka moal bukti si iman teh waroda eta wiridan si iman bahwa jeung ari itu si Abdul bahwa jeung ari itu wirid teh mah eta perkara ya kawana tumiba ieu mah bikasbil abdi kalawan kasabna si hamba min anwa ila ibadati tina pirang-pirang jenis ibadah kasolatin seperti salat wasiyamin jeung puasa wa dzikrin jeung dzikir ila dzalika nepi ka selain anu kabeh ay payakun maka buktinan istiqaru kang ngahinakeun anjeun lahu ka si iman teh qillatu adabin eta saeutikna tata krama mau sartana Allah wal hasil jeung ari kesimpulanana anna ibadallahil mahsusina sanyana pirang-pirang hamba Allah anu dikhususkeun yang qasimuna eta kabagi-bagi itu ibadah kismaini kana dua bagian muqarrabin tegasna kahiji golongan muqarrabin wa abrorin jeung golongan abror fal muqarribuna maka ari muqarrabin hum eta jalma-jalma alladzina eta jalma-jalma akhulu anu nyandak ya alladzina anu huludihim jauh tina bagian dirina yesi alladzina wa iradatim jeung karepna yesi alladzina wa qamu jeung ngalaksanakeun itu si alladzina teh bihuquqi rabbihim kana pirang-pirang hak pangeranna si alladzina ubudiatan karena ngahamba mengabdi lahu ka Allah wa talaban jeung nyukril mardatihi kana ridona Allah wa haula'i jeung ari itu alladzina teh hum tegasna ari itu alladzina al arifuna eta anu ma'rifat kabeh wal muhibbuna jeung ari muhibbun wal abror jeung abror hum ari itu abror al baquna eta anu netepkeun ma'a hududihim sarta kepentingan pribadina ieu abror wa iradatihim jeung karepna abror wa qamu jeung ngalaksanakeun ieu abror bi ibadati rabbihim kana ibadah pangeranana itu bakun atau abror tomaan karena hayang fi jannati kana surgana Allah wa haraban jeung kabur minari tina narakana Allah wa kul wahidin minhum jeung ari setiap saji tina itu kabeh mamdudun eta anu dibere fi maqamihi dina maqamna itu si abdun alladzi huwa fi bimadadin ilahiyin iktadaminu al-qiyamu bi hukmi zalika al-maqami ila zalika asal bi qalihi panjang. Kalau kita artikan secara bebas, ketika kita melihat seorang hamba yang ditakdirkan oleh Allah rajin wirid, bahkan ada mahu alaiha, ditakdirkan
continue, dawam, terus mayang, walaupun sedikit-sedikit tapi terus mayang. Ma'atulil imdad, dawam auron, mendawamkan wiridannya itu dengan durasi yang cukup lama. Kalau kita kan kadang-kadang lagi mau ya mau, lagi nggak mau ya nggak mau. Giliran mau untuk wiridan tidak bisa dengan waktu yang lama. Atau misalnya waktunya lama tapi tidak bisa istiqomah, rajin seminggu, libur setahun. Karena begitu. Kalau kita melihat ada seseorang yang benar-benar istiqomah wiridan, sedikit-sedikit tapi istiqomah, mayang, dawam. Nah, tapi semisal belum terlihat hasil dari wiridannya, belum kebuka rasa kemakrifatannya, belum terbuka ulumul qalbinya, masih terlihat biasa seperti kita, padahal rajin, padahal dawam, maka pala tastahkironna, kita tidak boleh menghina orang tersebut. Kenapa? Li'anna kalam taro alaihi simal arifi, karena kita tidak bisa melihat, tidak bisa menghukumi orang ini sudah ma'rifat, orang ini belum ma'rifat. Orang atau siapa yang bisa mengetahui seseorang sudah ma'rifat atau belum? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah merasa bahwa kita ma'rifat, berarti belum ma'rifat. Karena orang yang ma'rifat justru dia tidak sadar bahwa dirinya sudah ma'rifat. Dan ini merupakan adab-adaban, Pak. Kadang-kadang kan setiap majlis, setiap masjid, setiap perkumpulan beda-beda kiainya, beda-beda gurunya. Ada sedikit menghinakan atau mengecilkan. Kok golongan ini mah begini, wirid ya wirid, tapi akhlaknya jelek gitu. Percuma wirid juga, masuk torekoh ini, masuk torekoh itu, tapi tidak peduli terhadap lingkungan, tidak peduli terhadap tetangga, percuma wirid gitu. Tidak boleh kita berbicara seperti itu. Kalau kita bicara seperti itu dasarnya dari kedengkian pribadi, kedengkian hati kita dengan niat menghinakan. Kalau niatnya mengkoreksi, mengevaluasi, ya nggak masalah. Berarti kan omongannya pasti objektif. Kita pun akan bisa membedakan antara ucapan yang keluar yang lahir dari hati yang tidak bersih dengan ucapan yang keluar dari hati yang bersih. Kita akan mudah untuk membedakan itu. Yang tidak dibolehkan itu ketika kita mengatakan sesuatu terhadap keadaan seseorang yang rajin ibadah tapi belum terlihat kemakrifatannya, belum terlihat hasilnya dari segi dohirnya. Itu yang dilarang, karena kita tidak tahu dia sudah ma'rifat atau belum. Kita tidak tahu hasil dari wirid yang didawamkan oleh dia itu sudah berdampak positif kepada jasadnya, kepada dohirnya dalam kehidupan sehari-harinya di lingkungannya atau belum. Hanya Allah yang tahu.
Maka itu sebuah adab-adaban bagi kita yang ingin nyampe, yang ingin makrifat kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menilai orang lain dengan penilaian yang hina. Tapi kalau hanya sebatas mengkoreksi secara syariat, mengevaluasi secara syariat, nggak masalah. Ya semisal kita dengan ikhwan sendiri, dengan saudara, dengan satu perguruan, satu jamaah, satu perkumpulan, boleh kita saling mengkritik, tapi kritiknya membangun, bukan kritik menjatuhkan. Buah dari dzikir itu seharusnya kan akhlakul karimah, betul. Orang, saya pernah baca di kitab Nasoihud Diniyah, ada kalimat seperti ini: kita ngaji ilmu kemakrifatan, kita wirid ini, wirid itu, dikir ini, dikir itu, kaji masuk koreko ini, masuk koreko, misal. Tapi giliran ada azan berkumandang, kita sedang ngerokok dan ngopi, santai we. Maka bisa dipastikan, kata pengarang kitab Nasoihud Diniyah, Habib Al-Alawi Al-Haddad kan pengarangnya, beliau mengatakan orang itu bisa dipastikan belum makrifat. Karena orang yang makrifat, dia akan segera menghampiri dat Allah yang memanggil dia melalui adanya muazin. Kan orang yang makrifat, orang yang sudah kenal dengan Allah, ketika mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang dia ingat itu bukan marbotnya, bukan muazinnya. Ini yang ada siapa? Pak Fahmi. Kok bagus banget nih. Bukan itu yang diingat. Tapi siapanya yang menggerakkan Pak Fahmi untuk azan, mengajak orang lain untuk sholat berjamaah. Karena dia kenal kepada Allah, maka ketika dipanggil oleh Allah melalui azan, sesibuk apapun pasti dia akan berangkat untuk melaksanakan sholat. Dan kalau kita mah kadang-kadang lucu, oh lagi azan, nah diam dulu, berhenti dulu, merokok berhenti, kopi berhenti, aktivitas berhenti, ngobrol berhenti. Udah beres azan, ngobrol lagi, ngopi lagi, kan itu. Padahal yang dimaksud dengan hentikan aktivitas ketika azan itu maksudnya siap-siap untuk sholat. Karena kita belum makrifat, ya ketika mendengar azan nggak ada pengaruhnya, karena kita masih melihat yang azan itu, yang manggil itu adalah marbot, muazin, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Betul begitu ya Pak? Maka kata Habib Al-Alawi Al-Haddad, bisa dipastikan orang seperti itu belum makrifat. Kita mengkritik atau mengingatkan sesama muslim, sesama ikhwan, apalagi ya nggak apa-apa. Tapi jangan ngenyek gitu maksudnya. Yang ngenyek, ente mau wirid ngaji nggak sore-sore, sholat tetap di akhir waktu, ya, karena dunia tetap beki. Belum ada terlihat efek positif kedohirnya misalnya. Lahir dari hati kita menghinakan orang tersebut, itu tidak boleh. Namanya su'ul adab, ya, adab yang tidak baik. Karena sekali lagi, pada saat kita mengatakan sesuatu dengan hati yang kotor, dengan niat menghinakan terhadap seseorang yang ditakdirkan rajin ibadah tapi kelakuannya tidak baik, kita tidak bisa memvonis orang tersebut makrifat atau belum. Yang hanya tahu orang itu makrifat atau belum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenlah orang lain mau bagaimana, kita jangan usil gitu. Ya, tapi kalau memang kita ada kekuatan untuk amar ma'ruf nahi munkar, karena secara dohir kita wajib amar ma'ruf nahi munkar kan, dengan cara menasehati, silakan kalau kita punya kemampuan. Tapi sekiranya kalau kita menasehati orang tersebut malah jadi permasalahan, pertikaian, mending kita diem, hati kita bersihkan
jangan sampai ngenyek kepada orang lain. Percuma mah ditauhid gitu itu maripat ya nggak boleh begitu. Bisa jadi kita sudah maripat tapi tidak tahu. Orang lain ya orang lain, kita ya kita. Perhatikan diri kita, fokus ya, supaya kita tidak ada waktu untuk memperhatikan orang lain. Tanda-tanda kemakrifatan itu di sini dijelaskan. Satu, tarkul ikhtiar. Orang yang sudah marifat tanda-tandanya tarkul ikhtiar. Apa artinya meninggalkan ikhtiar? Oh, orang yang sudah marifat berarti nggak ikhtiar. Nah, tanda kutip ya, tanda kutip. Ikhtiar secara batin, bukan ikhtiar secara dohir. Orang yang marifat itu tandanya meninggalkan ikhtiar. Ikhtiarnya secara apa Pak? Batin, sekali lagi. Karena kalau secara dohir banyak yang nggak mau ikhtiar kan ya Pak ya, nganggur gue gitu kan. Oh marifat nih salah. Enak yang nganggur atau disebut, enak yang malas gitu maksudnya disebut marifat. Kasihan yang rajin ikhtiar setiap hari, wah ini nggak marifat nih. Jadi meninggalkan ikhtiar di sana adalah ikhtiar batin. Kalau kita yang belum marifat, ikhtiarnya itu dohir batin. Kalau kita, coba kalau kita nih mau bisnis aja, mau dagang ya. Contoh mau dagang rokok, udah kebayang untungnya berapa ya? Ini kalau kita menjual sampai 1000 slot kali sekian, udah kebayang untungnya, dibayang-bayang. Kalau harus kalau bisa pengen beli harus begini, harus begitu. Kebayang sampai masuk ke dalam sholat masih kebayang juga. Itu ikhtiar batin namanya. Para orang-orang yang makrifat itu ketika bangun tidur, mereka hatinya benar-benar tidak berikhtiar. Ketika bangun tidur, mikirnya langsung begini, apa yang akan Allah takdirkan kepada saya hari ini? Dilihat terus. Sejam kemudian, oh ternyata saya ditakdirkan. Setelah itu dia mikir lagi, apa yang akan Allah takdirkan 1 jam kemudian untuk saya. Ketika ditakdirkan kerja, ikhtiar, dohirnya tetap ikhtiar. Tapi hatinya mengikuti majaril akdar, aliran takdir. Kalau kita kan tidak mengikuti aliran takdir, mengikuti keinginan kita. Padahal tetap nggak bisa dobrak takdir, sekuat apapun keinginan kita. Sawabikul himam la takdir aswarul akdar. Karena kita belum marifat, ketika bangun tidur yang kita pikirkan rencana ini, rencana itu, rencana ini, rencana itu. Kadang rencana doang, aksi tidak ada. Akhirnya pusing sendiri. Terlalu banyak rencana, tidak ada aksinya. Kalau orang yang marifat, sehari-harinya muraqabah. Muraqabah itu muntit-muntit, meneliti atau apa bahasa yang paling enak? Ngindik-ngindik gitu. Ngindik-ngindik paham ya? Kayak kucing ketika ada pergerakan tikus diem medepak gini. Nah itu ngindik-ngindik, itu muraqabah. Ketika ada pergerakan tikus sedikit saja, brak, langsung lari takut. Nah itu namanya muraqabah. Gambarannya seperti itu. Jadi selalu mau lihat apa yang akan Allah takdirkan kepada saya. Nah, dan paling enak ya seperti itu. Yang kedua, ciri orang yang makrifat itu di sini dijelaskan mana tadi? Wal baro'ah minal hudud. Wal baro'ah minal hudud. Artinya membebaskan diri dari kepentingan pribadi.
membebaskan diri dari kepentingan pribadi. Orang yang marifat membebaskan diri dari kepentingan pribadi. Hudud kepentingan pribadi gini, sholat niatnya pengen surga, kepentingan pribadi bukan? Berarti belum marifat. Sholat supaya tidak masuk neraka, kepentingan pribadi juga, berarti belum marifat. Usaha supaya banyak duit, kepentingan pribadi, berarti belum marifat. Ngaji supaya pintar, kepentingan pribadi juga, berarti belum marifat. Segala sesuatu dilakukan untuk mencari hudud. Hudud itu bagian diri kita, untuk menghilangkan madarat dari diri kita. Itu disebut dengan nafsu. Maka ketika kita melakukan sesuatu atas dasar nafsu, berarti kita belum marifat, karena masih menjadikan nafsu sebagai kendaraan, karena masih menjadikan dirinya sebagai kendaraan. Karena orang yang marifat sudah tidak merasa dirinya bisa melakukan sesuatu, maka tidak ada harapan untuk mendapatkan sesuatu. Lucu kalau misalnya sekarang bahkan tidak kerja di Epson tapi berharap gaji dari Epson. Lucu nggak? Oh, agak kurang se-on gitu. Enggak ya? Oh, dapat. Tapi kalau misalnya bahkan dari kerja di Epson berharap dapat gaji dari Epson 1 bulan sekali, wajar, orang kerja. Sama pada saat kita meyakini bahwa yang melakukan ini dan itu adalah Allah, bukan kita. Kita hanya sebagai mahalul duhur, tempat dohirnya takdir Allah. Akhirnya kita tidak akan merasa bahwa kita ini punya pekerjaan, punya prestasi, punya usaha. Kalau kita sudah merasa kita tidak punya pekerjaan, tidak punya usaha, tidak punya prestasi, maka akan lahir rasa tidak membutuhkan sesuatu untuk dirinya, karena dia tidak merasa bahwa dirinya melakukan sesuatu. Itu hukum alam. Bagi orang-orang yang sudah marifat, cara berpikirnya seperti itu, maka mereka baro'ah minal hudud, terbebas dari kepentingan pribadi. Yang ketiga ciri makrifat itu wal iradat, ya, terbebas dari kehendak pribadi, terbebas dari kehendak pribadi. Yang kelima, dawamul huduri baina yadayillah, mudawamah, dawam, hatinya hadir bersama Allah. Jadi melihat segala sesuatu, melihat makhluk, langsung terlihat Allahnya. Melihat makhluk, langsung terlihat Allahnya. Jadi ada 5. Susah intinya kalau kita melihat orang sudah marifat atau belum. Maka sekali lagi adab-adabannya sebagai orang yang suluk berjalan menuju Allah, tidak boleh kita menganggap hina atau menghina seseorang, hati kita ngenyek kepada seseorang pada saat rajin ibadah tapi tidak terlihat tanda-tanda kemakrifatan. Ya boleh, biarkan mereka dengan keadaannya mereka masing-masing. Kita saja yang kita perhatikan, jangan orang lain. Wala bahjatal muhibbin, boro-boro ciri-ciri ma'rifat. Ini orang rajin ngaji, rajin wirid, rajin ibadah, rajin dzikir, tidak ada
terlihat tanda-tanda keagungan orang-orang yang cinta kepada Allah? Supaya runut, saya jelaskan dulu. Manusia itu, hamba Allah itu kan terbagi menjadi dua. Satu muqarrabin, yang kedua abror. Satu muqarrabin, yang kedua apa? Abror. Nah, muqarrabin ini orang yang makrifat, abror orang yang dicintai Allah, disebutnya muhibbin. Ya. Sekali lagi, hamba Allah itu terbagi menjadi dua, satu muqarrabin, yang kedua abror. Muqarrabin itu orang yang makrifat, abror itu orang yang dicintai oleh Allah. Kelasnya tinggian mana? Muqarrabin, yang makrifat. Kalau abror atau muhibbin masih ada di bawah arifin atau muqarrabin. Ada lagi di bawahnya Pak Jaya, di bawahnya muhibbin atau abror, apa? Abidin. Abidin. Abidin itu seperti apa? Orang yang ibadahnya itu kendaraannya selalu nafsu. Orang yang ibadahnya itu kendaraannya selalu nafsu. Ini tanda-tanda muhibbin, orang ada yang di bawah ma'rifat. Orang yang ibadahnya itu kalau muhibbin itu pengen ridho Allah gitu, nggak mau surga, nggak takut neraka, pengennya ridho Allah gitu. Tapi masih bisa melihat dirinya bisa ibadah gitu. Makanya dirinya berharap mendapatkan ridho Allah, masih mengikuti irodah gitu. Saya pengen tahajud supaya dapat ridho Allah, itu muhibbin. Saya pengen ngaji supaya dapat ridho Allah, muhibbin. Kalau abidin, saya pengen ngaji supaya dapat surga, saya pengen sholat dua supaya rezekinya banyak, kan begitu. Hari usaha nggak mau, kan gitu. Duha we doang ya. Mau bengar-bengar. Saya pengen dikir supaya hati saya tenang, rezeki saya lancar, itu abidin. Kalau tingkat keduanya muhibbin, ibadahnya selalu mempunyai tujuan ingin mendapatkan ridho Allah, bukan yang lain. Tapi masih mengikuti irodah, kehendak diri pribadi, keinginan pribadi. Cuma tujuannya bagus. Kalau arifin sudah mengikuti aliran takdir, tidak ada kalimat begini, saya mau banyak wirid supaya bisa meningkatkan kemarifatan. Udah tidak begitu, udah ngalir saja. Sudah tidak ada keinginan ini itu. Walaupun dohirnya berlaku seperti orang biasa, ikhtiar ya ikhtiar, kerja ya kerja. Tapi ketika dia ditakdirkan kerja, dia tidak mengikuti iradanya, tapi dia mengikuti aliran takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak? Paham ya? Agak sedikit ada gambaran. Nah, sekiranya kita melihat orang lain yang rajin ibadah, rajin wirid, belum terlihat nih orang ciri-ciri muhibbinnya, percuma tuh wirid teh. Ini orang ngaji rajin tapi belum terlihat ciri-ciri orang sebagai orang muhibbin, percuma tuh ngaji teh. Kita nggak boleh menilai orang lain seperti itu. Bahkan setiap orang yang rajin ibadah ini dan itu, walaupun menurut kita secara kasat mata niatnya salah, kemudian efek positifnya terhadap dohir tidak terlihat, rajin ibadah, rajin ngaji tetap saja tidak peduli terhadap orang lain, tidak peduli terhadap lingkungan, ini dan itu, tidak terlihat akhlakul karimahnya. Bagi kita tidak boleh menghina dan menilai orang lain. Karena apa? Dalilnya ini. Falaula waridun makana waroda. Orang yang wirid itu karena datang warid dari Allah. Misalnya Mbah Kandar nih lagi rajin-rajinnya wirid, setiap hari wirid, ngamalin sholawat, istighfar, la ilaha illallah.
Bahkan dharma wirid seperti itu karena ada warid dari Allah. Kalau tidak ada warid dari Allah, kita tidak akan ada keinginan untuk rajin wiridan, dzikir, sholat, puasa. Keinginan besar tapi tidak terlaksana. Sering kan? Saya pengen tahajud pokoknya, tapi belum terlaksana. Saya pengen baca Quran sehari semalam 1 juz misalnya, tapi tidak terlaksana karena tidak ada warid dari Allah. Niat mau begini, ada baik gangguannya, ada inilah, ada itu, tidak jadi. Itu tandanya tidak ada warid dari Allah. Warid itu boleh dikatakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maunah. Makanya kita harus agak sedih kalau setiap hari, setiap kita berkeinginan untuk melaksanakan ibadah tapi tidak terlaksana. Kita harus sedih karena apa? Allah tidak menolong kita. Ini yang hadir di sini, mau niatnya seperti apapun, warid dari Allah datang, makanya dia bisa datang di sini. Karena ngaji termasuk wirid. Bapak mau niatnya karena Allah, mau tidak, kalau tidak ada warid dari Allah, tidak akan bisa hadir di tempat ini. Warid itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sholat niatnya salah, niatnya benar, kalau tidak ada warid dari Allah, tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat. Begitu ya. Maka semuanya yang kita laksanakan, baik itu sholat sunat, sholat wajib, puasa sunat, puasa wajib, apalagi dzikir subhanallah la ilaha illallah, itu termasuk wirid. Bahkan ada yang mengatakan kerja pun wirid, ngajar wirid, ngaji wirid. Ada juga yang dikasih wiridannya itu dengan wirid sabar. Dikasih musibah terus, wiridannya berarti sabar. Dikasih nikmat terus, wiridannya berarti syukur. Ada yang ngaji terus, ada yang rajin dzikir terus, ada yang rajin puasa terus, ada juga yang rajin baca Quran. Beda-beda, tergantung warid datang dari Allahnya seperti apa. Makanya kalau kita ngaji Quran kagak, dzikir kagak, ngaji kendul, sholat sunat kedua, sedih Pak harusnya, karena berarti kita nggak dapat pertolongan dari Allah, gitu maksudnya. Makanya Gus Bar sering mengatakan begini, orang yang ditakdirkan rajin ngaji, jauh dari maksiat, rajin ibadah, jangan sampai iri kepada orang yang banyak hartanya tapi tidak ditakdir bisa ibadah. Justru orang lain yang harus iri kepada kita, karena kita hakikat yang mendapatkan pertolongan dari Allah, makanya mau ibadah. Ini malah terbalik, itu kan suka iri kepada orang miliknya gampang banget, dagang ini jadi, usaha ini jadi, kalau kita menjek lagi, bangkrut lagi, tapi rajin berjamaah, rajin sholat sunat, rajin ngaji, rajin wirid. Kita yang lebih beruntung, orang lain yang harus iri kepada kita. Harusnya sih kita kalau sudah bisa merasakan itu, harusnya mendengar kalimat Gus Bah seperti itu, ada sedikit perubahan batin kita. Kenapa? Karena kita dibukakan secara tidak langsung wasilah Gus Bah hakikatnya dari Allah. Selama ini kita menganggap nikmat yang paling besar, yang paling indah itu dunia. Padahal nikmat yang paling besar itu iman Islam. Cuman kitanya nggak melatih diri untuk menganggap bahwa itu adalah nikmat terbesar. Harusnya dilatih lah, karena kita lagi dulu pas kecil kita nggak sadar dan nggak tahu dan nggak meyakini bahwa kekayaan itu nikmat yang paling besar. Bagi anak kecil, nikmat yang paling besar apa? Main bola, main hujanan kan? Nggak ada orang yang iri anak kecil kepada orang yang kaya, nggak ada.
Tapi semakin dewasa, karena lingkungan, hampir semua orang menganggap bahwa kekayaan itu adalah nikmat terbesar, akhirnya kita pun jadi mengikuti alur lingkungan. Kalau kita mau main logika, Pak, nah berarti kan masih bisa dirubah. Dulu saja ketika kita kecil nggak punya anggapan bahwa harta itu nikmat yang paling besar. Setelah dewasa saja kita menganggap itu nikmat yang paling besar. Berarti kan ada fase, ada faktor dari luar. Maka hari ini kalau kita masih menganggap nikmat paling besar itu adalah harta, masih bisa dirubah. Karena itu adalah faktor dari luar, bukan dari dalam. Dengan cara apa? Dilatih. Rasakeun cek orang Sunda namanya. Rasakeun nikmat terbesar itu iman Islam. Terus diangen-angen, terus diingat-ingat, supaya benar-benar kerasa akhirnya kita bangga bahwa kita ditakdirkan iman Islam. Sudah tidak melirik lagi orang lain yang kaya tapi tidak iman, tidak Islam. Kita lebih bersyukur dari kita dengan keadaan kita hari ini. Nah, atau yang kedua, cara melatihnya ya harus begini, harus sering diingetin, Pak. Dibayangkan ya kalau nggak ada yang ngingetin, mangprang sampai meninggal dunia baru gitu kan. Tidak matu intabau, ketika mati baru dia terbangun. Oh iya, ternyata nikmat yang paling besar itu adalah iman dan Islam. Tapi telat kalau kita sadar pas kita sudah meninggal. Maka alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di tempat ini dengan niat thalabul ilmi. Ini merupakan wirid, di mana ketika wirid ada warid yang datang dari Allah kepada kita. Warid itu adalah pertolongan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah ke-64 ini. Kesimpulannya sekali lagi, jangan terlalu sibuk melihat dan menilai orang lain, karena walaupun dohina rajin wirid, rajin zikir, rajin ibadah, tapi belum terlihat sirik kema'rifatannya, belum ada hasil bahwa dia adalah ahli muqarrabin atau bukan, itu urusan mereka dengan Allah, bukan urusan kita. Kita pengetahuannya terbatas, jadi jangan menghukumi dan jangan menghina. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila rawaya sasana sallallahu alaihi kita disuruh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi